Anak-anak apa kabar? Halo, dengar suara Bapak nggak? Ya, ya aku. Ya. Ya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik. Baik, alhamdulillah. Ininya. Mana ininya ternyalain jadi kelihatan kakak. Bapak kelihatan nggak di sini? Bisa. Kelihatan ya? Kelihatan. Bisa nyatu. Ya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi walaupun dengan metode daring ya dalam jaringan. Pak Guru, kenapa nggak sekolah? Iya nih ada something ya, ada sesuatu ya yang menyebabkan kita belum bisa tatap muka ya. Nah, ada halangan lah ya intinya. Mudah-mudahan ya kedepannya kita bisa bertemu kembali ya. Ya. Ya karena Bapak juga kangen sih ya ketemu kalian teh, pengen Besok ketemu sekolah. langsung gitu ya. Besok sekolah. Besok nanti diumumin lagi ya sama Pak Agung dan Pak Agung ya. Kalian Baran mana Baran? Si Pak. Orang Jawa. So TV. TV. Sipa mana Sipa? Ambilin pal itu ya. Tunggu ya. Ya. Oh, si Omar. Mat. Sangat. Mana Pak Kiki mana? Pak Kiki mana Pak Kiki? nih ya. Siapa tadi yang bertanya mana Pak Kiki? Nih Pak Kiki nih. Ini ya Pak Kikinya. Iya, Razaka ya. HP-nya. Bentar lagi ya. Oke ya, anak-anak, insya Allah kita mulai saja ya untuk mengefektifkan waktu ya supaya juga nanti selesainya juga cepat ya, nggak terlalu lama-lama ya. Mudah-mudahan lancar ya. Bagi yang nanti terlambat atau belum bisa hadir di pertemuan hari ini dengan Bapak, nanti bisa menonton videonya ya, karena kita sekarang ini direkam ya, nanti ada rekamannya insya Allah. Nanti rekamannya bisa ditonton ya. Jadi apa yang Bapak berikan hari ini, Bapak yang sampaikan hari ini, nanti bisa ditonton kembali. Tadi ada tulisan Ibu Guru Bu Nura. Oke anak-anak ya, kita mulai. Bapak mau share screen ya. Materi kita hari ini. Ini. Semuanya di mute dulu ya, biar suaranya lebih lancar ya. Supaya tidak ada gangguan suara ya.
Coba semuanya di-mute dulu. Nah, hari ini Bapak mau menyampaikan ya tema tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema ini adalah pelajaran yang ketiga, Setelah kemarin kita masih mempelajari pelajaran yang kedua ya, yaitu asyik bisa membaca Al-Qur'an ya. Kemarin kita sudah belajar tentang huruf-huruf hijaiyah ya. Nah, sekarang kita belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kita lanjut dulu ya. Nah, kita mulai dari siapa sih yang menciptakan alam dan semua isinya ini? Tunggu sebentar ya. Nah, ini laptopnya. Bentar ya, Bapak ngecas dulu. Laptopnya lain. Ya. Nah, ada yang tahu nggak ini siapa yang menciptakan semua ini ya? Nih lihat ada gambar nih, di sini ada gambar-gambarnya ya. Ada gambar planet ya, bintang, matahari ya. Ini ada planet apa ini? Planet Pluto ya. Ada planet Allah Pluto. yang nyiptain. Alhamdulillah ya, ada semua ya. Ini ada gunung ya, air, udara ya, ada binatang, gunung. Burung juga ada ya, ini manusia ya. Nah, yang menciptakan ini semua adalah Allah. ya. Ya, Allah lah yang menciptakan bumi dan isinya. Iya. Nah, Bumi mana bumi? Mana bumi? Ini bumi ya. Nah, ini bumi nih. Ini bumi yang ada ini nih, ada yang ada hewannya ya, yang ada hewannya ini bumi ya. Nah, setiap muslim itu wajib ya, untuk meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ya, karena tidak mungkin alam semesta ini tiba-tiba ada kalau tidak ada yang menciptakan. Betul nggak? Betul ya, Betul. tidak mungkin. Betul. Nah, Allah itu ada ya. Coba lihat ada gambar apa ini? Mobil. Oke, pintar. Ada gambar mobil ya. Lihatlah mobil ya. Mobil itu ada karena ada yang membuatnya ya. Mobil dibuat di pabrik ya. Di mana mobil dibuat? Di pabrik. Ya, ada namanya pabrik mobil ya. Nah, mobil ini dibuat di pabrik dan mobil itu dibuat oleh manusia ya. Nah, Dari besi, Pak, dari besi ya. Oke, benar, pintar ya. Mobil dibuatnya dari besi, ada kacanya juga ya. Ada bannya. Jangan Ya. dari kaca beneran, dari kaca rumah. Dari kaca rumah. Boleh. Ada yang punya mobil di sini? Ya, Ada yang punya mobil di rumahnya? Ada yang punya mobil ya di rumahnya ya. Nah, mobil itu adalah buatan manusia. Atau enggak motor. Oh, atau enggak motor ya, boleh. Buat di pabrik, mobil dibuat oleh manusia. Iya, mobil dibuat oleh manusia. Iya. Jadi, Buatan manusia. Banyak dari mobil. iya. Nah, jadi kesimpulannya ya, sesuatu itu ada karena ada yang menciptakan. Ya, sesuatu itu ada karena ada yang menciptakan. Mustahil sesuatu itu ada
kalau tidak ada yang menciptakannya ya. Ayo. Bu, minum. Lanjut ya, lanjut. Yuk di mute dulu ya, di mute dulu. Nah, sekarang kita coba lihat tanaman ya. Kita lihat tanaman nih. Ini gambar apa nih? Tanaman ya. Nih, ini berawal dari sebuah apa ini? Biji ya. Iya, berawal dari biji, lalu tumbuh nih ada pucuknya ya kecil, lalu ada daunnya. Sudah daunnya ada Daun. bunganya ya. Nah, akhirnya bunganya mekar ya. Nah, coba lihat ya. Dari biji jadi akar ya. Nah, dari akar jadi daun, dari daun jadi bunga, Iya. dari bunga mekar ya. Nah, siapakah yang menumbuhkan tanaman? Allah. Allah. Iya, tentu ya, tentu ada yang membuat tanaman. Siapa yang membuat tanaman? Allah ya. Ada nggak manusia yang mampu membuat tanaman? Enggak, kecuali Allah. Iya, ya. Manusia itu tidak ada yang mampu membuat tanaman, ya. Yang membuat tanaman adalah Allah. Ya, yang menumbuhkan tanaman, ya, yang membuatnya berbunga, punya daun, punya buahnya, ya. Hal itu semua adalah Allah. itu semua adalah Allah. Ya. Wah. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat hewan ya. Ini ada gambar apa nih? Hewan apa? Ayam. Ayam. Ya. Nah, ayam itu berapa ini namanya? Bertelur. Bangun. Melahirkan Bangun tidur. telur. Ayam telur jadi itu sekarang pecah. Ayam bertelur jadi ayam gede. Dari ayam gede kecil jadi penyok. Ya. Nah, telur itu menetas ya, menetas jadi ayam kecil ya, atau itik ya, kita bisa sebut itik. Jadi ayam jantan. Dari itik Telur nanti jadi tubuh. tumbuh, Ayam kecil. membesar, jadilah ayam Berubah jadi ayam. Dulu telur dulu ayam dulu. Jadi Ya, coba cukup telur dulu ayam. anak ayam dulu atau ayam dulu. membuat ayam. anak ayam. Aku masak. Ya, coba ya. Nih, telur ayam. Ya, nah, telur ayam ini dierami oleh induk ayam. Ya, setelah cukup waktu telurnya menetas, mengeluarkan anak ayam. Manusia itu tidak mampu untuk membuat anak ayam. Ya. Ada manusia yang membuat anak ayam? Ada pabrik anak ayam? Enggak. Nggak ada ya, nggak ada pabrik anak ayam ya. Telur. Hewan pun ya adalah tentunya siapa nih yang membuat anak ayam? Allah. Iya, tentunya Allah lah yang membuat anak ayam. Karena tidak ada manusia yang bisa membuat anak ayam. Oke, kita lanjut ya. Nah ini ya, Allah menciptakan seluruh bumi dan isinya. Ya, jadi ini ya yang kita lihat nih, ada tadi ya kita udah lihat apa sih? Hewan ya, kita lihat tumbuhan ya, Gunung, matahari, planet ya, matahari, gunung, awan ya, bahkan manusia pun sendiri ya, itu adalah Ada matahari ciptaan. juga. Iya, ada matahari juga ya, itu adalah gunung, pohon juga. Itu semua adalah ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah. Burung-burungnya juga, semuanya dunia. Dunia bumi Allah, semua Allah. Allahumma. Gitu kan? Ya. Nah, tadi ya apa yang sudah Bapak sampaikan, ada dua kesimpulan ya.
Yang pertama, ada sesuatu itu yang dibuat oleh manusia dan ada pula yang diciptakan oleh Allah. Ya, tadi yang diciptakan oleh manusia apa? Mobil. Mobil. Ya, yang diciptakan oleh Allah apa? Apa aja tadi yang diciptakan oleh Allah? Karena Ada mobil mah. Yang diciptakan oleh Allah tadi Mobil, apa? motor, Tanaman, besi, hewan, ya. hewan, rumah, gunung Ya. berapi, Ya, gunung, benar. lapas, Gunung. rumah, robot, Matahari, ya. awan. Nah, Manusia. awan, pokoknya semua. jalan, iya. pasir, Oke ya. Apok Nah, aku amai-amai belalang kopok. nah, sekarang kita latihan ya. Sekarang kita latihan nih. Latihan. Ayo berlatih ya. Coba lihat, nih ada telur ya. Telur itu berasal dari apa nih? Berasal dari ayam ya. Ayam adalah ciptaan Allah, ciptaan Allah. Lalu ada kertas. Ya, kertas itu berasal dari mana? Buku. Dari buku, pintar. Buku itu adalah ciptaan manusia. Lalu ada biji mangga ya, biji buah mangga. Biji buah mangga berasal dari mana? Tanaman mangga. Dari tanaman mangga. Tanaman mangga ciptaan siapa? Allah. Ciptaan Allah. Oke, sekarang kita masuk. Ini ada kaca nih. Kaca berasal dari mana kaca? Mobil. Mobilnya. Mana Dari kaca? mobil. Boleh. Dari mobil ya. Ada kaca mobil ya. Nah, mobil ciptaan apa? Manusia. Manusia. Nah, jadi ada ciptaan Allah, ada pula ciptaan manusia. Ya. Ayo. Tapi ciptaan manusia itu tidak bisa ya untuk menandingi ciptaan Allah. Beri. Yuk kita lanjut lagi ya. Pengen baca. Ya. Kalau tadi Allah itu ada, ya. Nah, sekarang Allah itu Maha Esa, ya. Allah itu Maha Esa. Nih kita lihat dulu gambarnya. Nah, gambar apa ini? Gambar kapal laut, ya. Gambar kapal laut, gambar Kapal perahu. laut, perahu. Ya. Ayam Kapal ayam. laut. Kapal laut sedang berlayar di lautan. Yang menjalankan kapal laut itu disebut nahkoda. Ya. nahkoda. Sambil ini. Yang menjalankan kapal laut, ya. Nah, disebutnya nahkoda. Nahkoda itu hanya satu orang. Ya. Lanjut ya. Ya. Nah, Allah juga. Kenapa kau jadi lungung? Nah, Allah juga ya. Ah. Ini gambar apa nih? Berarti nahkoda sendiri aja. Udah cukup sendiri aja. Ini gambar apa? Nah, ini gambar alam semesta yang tadi ya. Gambar alam semesta yang tadi. Nah, Allah juga ya, Allah juga dalam mengatur alam semesta itu pun sendiri. Ya, Allah itu tidak membutuhkan bantuan siapa-siapa. Allah itu tidak perlu siapa-siapa ya untuk mengatur seluruh alam semesta ini. Sama seperti tadi nahkoda ya. Nahkoda kapal pun hanya sendiri ya menjalankan perahu. Allah pun hanya sendiri saja dalam menciptakan dan mengatur dunia ini ya. Pagoda mana baran?
Ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Ada barang guys. Allah tidak mempunyai anak. Allah juga tidak diperanakan. Ya. Jadi Allah itu, juga boleh ya, Allah tidak mempunyai anak. Allah juga tidak diperanakan. Ya. Yuk yang udah bisa baca, kita coba baca ya. Semuanya ya. Allah itu satu. Allah itu Maha Esa. Allah Maha Pencipta dan Maha Pemelihara alam semesta. Jika nakoda melakukan kesalahan, kapal yang dikemudikan bisa mengalami kecelakaan. Berbeda dengan nakoda atau manusia, Allah mengatur alam semesta dengan sempurna. Itulah bukti Allah Maha Esa. Ya. Kalau nakoda itu bisa melakukan kesalahan ya. Kalau salah nanti perahunya tadi bisa kecelakaan. Kalau perahunya kecelakaan bisa tenggelam. Beda dengan Allah. Kalau Allah itu tidak akan melakukan kesalahan. Ya, Allah itu mengatur alam semesta ini dengan sempurna. Ya, tidak ada satupun kesalahan dalam mengatur alam semesta ini. Ya, nah itulah bukti bahwasanya Allah itu Maha Esa. Begitu ya. Next. Kita lanjut ya. Nih, ayo kita berlatih ya. Ini ada pemandangan ya. Pemandangan itu adalah ciptaan Allah. Ada perahu. Perahu ini adalah ciptaan manusia. Ada tanaman. Tanaman ini adalah ciptaan Allah. Terus ini ada barang-barang nih kayak sampah ya. Ya, nih ya. Sampah ini adalah ciptaan manusia. Ya. Terus ini ada binatang sapi. Sapi adalah ciptaan Allah. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, kita semua hari ini sudah belajar ya tentang iman kepada Allah. Bahwasanya Allah itu ada ya. Maha Esa. Allah itu ada karena ada hasil ciptaannya ya. Walaupun Allah itu tidak terlihat. Ya, Allah itu kita tidak bisa melihat Allah hari ini ya. Tapi cara kita mengenal Allah adalah melihat ciptaan-ciptaan Allah. Seperti tanaman, ya, pemandangan, gunung, ya, hewan, sapi, ya, bahkan diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri pun adalah ciptaan Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Nah, lalu Allah pun Maha Esa, ya. Allah dalam mengatur alam semesta ini, ya, tidak pernah melakukan satupun kesalahan, ya, sehingga alam semesta ini begitu sempurna, ya, tidak ada cacatnya, tidak ada rusaknya. Ya. Karena itulah Allah bersifat Maha Esa. Oke ya. Nah sekarang nih terakhir ya, kita mau nonton film. Ada yang mau nonton? Aku Ya. Nah, kita sekarang mau nonton film ya. Bapak udah siapkan nih filmnya ya. Sebagai penutup pelajaran Bapak hari ini. Aku mau juga. Saya mau. Tunggu bentar ya. Saya Aku mau. Pak. Sapi. Taufik mana? Coba kau. Kau dari kau siapa? Aku bertanya. Yang kemarin. Kalau satu Usman. Isa.
Apa? Kamu di mana? Tanya. Oh. Kalian semua lagi ngebantu dulu. Itu bisa jadi. Tak tahu. Saya. Oh iya anak-anak ya, Bapak lupa nih, kita belum ada sesi tanya jawab ya. Nah, kita sesi tanya jawab dulu aja ya. Nah nanti sudah sesi tanya jawab, kita nonton ya. Ini videonya lagi disiapin nih. Ya. Ini Ada saya. yang mau ditanyakan dulu nggak sama Bapak? Adik, saya pintar. Kalau ada yang mau bertanya, sebutkan namanya. Ya, sebutkan namanya dari kelas apa? Ada yang mau bertanya? Aku. Oke, siapa namanya? Jai. Bukan. Ya. Bukan. Iya, Jai. Jait. Oh iya, Jair. Ya, apa pertanyaannya, Jair? Tadi apa? Saya mau minum dulu. Boleh. Mana Jaid? Jadi Jaid mau bertanya. Kiki punten sambil telat. Oh, Sabil telat. Ya, nggak apa-apa. Nanti Sabil bisa nonton ya. Bisa nonton videonya ya. Ini Ya. direkam ya. Ya, ada tulisannya rekamnya. Mana Jaid? Jaid sudah minumnya? Siapa tadi yang mau bertanya? Ayo. Saya. Ya, oke. Apa pertanyaannya? Manusia terbuat dari apa? Manusia terbuat dari apa? Oke ya. Manusia terbuat dari apa ya? Nah, kita sebagai seorang Muslim ya, umat Islam ya, harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah berfirman ya di dalam kitab kita ya, yaitu Al-Qur'an ya. Nah, di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya asal mula penciptaan manusia itu adalah manusia itu diciptakan dari tanah ya, diciptakan dari tanah ya. Ya, sebagaimana manusia pertama ya, manusia pertama. Oke, Nabi Adam ya. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Maka kita semua ini adalah keturunan Nabi Adam. Ya. Selesainya jam berapa? Yang sama-sama diciptakan dari tanah. Dan ini adik saya. Bukan. Oke, bagus pertanyaannya ya. Bagus pertanyaannya. Ya, ada adik saya. Bukan. Udah ada yang bertanya lagi tidak? Cukup? Ya, ini. Cukup ya. Nah, kalau cukup Bapak sekarang memutarkan videonya ya. Semuanya di mute dulu ya. Ini maksudnya teman saya. Ya. Teman kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Guru dan Syamil, mari silakan masuk.
Terima kasih, Bu. Kami ingin menjenguk Dodo. Sudah 2 hari ini dia tidak masuk. Iya, Bu. Katanya Dodo kesetrum ya, Bu. Assalamualaikum. Dari suaranya Dodo tahu pasti yang datang Samil dan Ibu Guru. Dodo. Dodo. Tuh kan benar suara Syamil. Silakan masuk, Bu Guru. Syamil, pintunya tidak dikunci. Hai, Do. Assalamualaikum. Bagaimana kau bisa kesetrum begitu, Do? Begini Syamil, waktu itu Dodo sedang nonton TV sambil makan kue. Kemudian dede adikku yang rakus itu datang. Assalamualaikum. Ibu, Dede pulang. Ibu. Karena takut kueku dihabiskan dede, aku sembunyikan di belakang TV. Kunci ya? Dede buka ya. Jangan, tunggu sebentar. Karena kurang hati-hati, aku jadi kesetrum deh. Kok kuenya berantakan? Nah, Dede tahu Kak Dodo tadi ingin menyembunyikan kue itu dari Dede ya. Tapi Kak Dodo malah kesetrum. Oh, itu artinya kau disayang oleh Allah. Loh, kok kesetrum dibilang disayang Allah sih? Iya, itu artinya kau diingatkan Allah jangan bersifat pelit, Do. Apalagi kepada adik sendiri. Kakak. Teman Dede bilang katanya kita harus beriman kepada Allah. Memangnya Allah itu apa sih, Kak? Allah itu Tuhan kita, Dek. Iya, tapi Tuhan itu apa? Tuhan itu kamu tanya langsung saja ya pada Bu Guru, Dek. Kakak kan sedang sakit. Oh, iya. Wah, pertanyaan Dedek bagus sekali ya. Allah adalah nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Karena Allah yang mencipta, memelihara, menjaga dan mengatur segala sesuatu. Terus jumlahnya berapa? Bentuknya seperti apa, Bu? Allah itu satu dan tidak ada yang serupa dengannya. Kata teman Dede yang tidak kelihatan itu tidak ada. Allah kan tidak kelihatan, Bu Guru. Tapi, Dek, bukan berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Contohnya bola lampu listrik yang dinyalakan. Kan tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Begitu juga udara, angin, akal pikiran, dan juga sebagainya. Bagaimana? Sudah mengerti belum? Lalu bagaimana caranya kita beriman kalau kita tidak bisa melihatnya? Dedek, ada beberapa cara mengenal Allah. Pertama, dengan melihat ciptaannya. Ayo coba, siapa yang bisa menyebutkan hasil buatan manusia yang kalian anggap paling hebat? Robot, Bu. Dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan manusia. Pesawat helikopter tempur, Bu. Komputer. Wah, semua jawabannya bagus. Tapi manusia belum bisa dikatakan mencipta karena bahan baku untuk membuat itu semua diciptakan oleh Allah. Idenya juga meniru ciptaan Allah. Misalnya, robot meniru manusia, helikopter meniru capung, dan komputer cara bekerjanya meniru otak manusia. Selain itu, Allah tidak hanya mencipta apa yang dibutuhkan untuk hidup manusia di bumi, tapi juga alam semesta yang begitu luas, sistem tata surya dan sebagainya. Semua itu tidak mungkin dibuat oleh manusia, meskipun ilmuwan bersatu untuk membuatnya. Cara kedua mengenal Allah adalah melalui penjelasan Allah atas dirinya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan masih banyak lagi sifat Allah yang lainnya. Dede sampai sekarang belum mengerti, Bu. Apa Dedek tahu kenapa Kak Dodo bisa kesetrum? Tahu, Bu Guru, karena Kak Dodo pikir Dede itu orang yang rakus, padahal Kak Dodo kan serakah.
Kenapa Dedek sayang sama ibu? Karena ibu juga sayang sama Dedek. Suka kasih Dedek makan, baju baru, dan kalau Dedek sakit ibu merawat Dedek. Seperti itu juga cara mengenal Allah. Dari situ kita tahu sifat-sifat Allah, kekuasaannya, yang disukai atau dibencinya. Oh, jadi salah satu cara mengenal Allah bisa juga dengan mengenal sifat-sifatnya ya, Bu. Jadi kita dapat mengenal Allah melalui sifatnya, seperti kita mengenal Kak Dodo. Bedanya kita mengenal Allah dengan sifatnya yang maha pengasih. Sedangkan kalau Kak Dodo, kita mengenalnya dengan sifatnya yang pelit. Nah, cara yang ketiga untuk mengenal Allah adalah dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi atau Rasulnya. Contohnya mukjizat Nabi Musa. Melalui tongkatnya bisa membelah lautan hingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Mukjizat Nabi Ibrahim tidak terbakar karena apinya menjadi dingin. Dan masih banyak lagi mukjizat lainnya yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, meskipun dia sudah berlatih seumur hidupnya. Nah, sekarang Dedek sudah mengerti kan? Dedek sih sudah mengerti, Bu. Tapi Kak Dodo tuh yang masih bingung. Dedek, kan kakak sudah bilang, kakak sedang sakit. Alhamdulillah ya. Nah, kita tadi sudah menyaksikan ya, menyaksikan film ya yang bercerita tentang iman kepada Allah ya, yang sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini ya. Nah, jadi semoga semakin menguatkan ya pemahaman kita ya, ilmu kita ya. Nah, ilmu kita tentang iman kepada Allah. Ya. Cukup ya, dicukupkan sekian dari Bapak ya. Anak-anak tetap sehat ya, tetap semangat, jaga kesehatan ya, makan minum yang bergizi ya, tetap jaga protokol ya, tetap jaga protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu ya, bertatap muka kembali ya seperti biasanya ya. Kita berdoa kepada Allah ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita ya, biar kita bisa bertemu kembali seperti biasanya ya. Akhir kata Bapak ucapkan alhamdulillahirabbil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pelajarannya Bu Nura ya. Nanti kalian ikutin arahan dari Bu Nura ya. Setelah ini saya Bapak akhiri saja pertemuannya ya. Boleh leave ya, sudah boleh keluar dari grupnya ya. Dari Zoom-nya ya. Ya. Ya, makasih. Bye.